Bayangkan dirimu berdiri di tepi hutan yang teduh, di mana pohon-pohon bambu menjulang tinggi dan berdesir pelan diterpa angin sore. Di kejauhan, samar-samar terdengar bunyi langkah kaki yang teratur, tidak keras, tidak gegap gempita, melainkan ringan dan menyatu dengan tanah. Manusia-manusia yang menjadikan hutan sebagai guru, bambu sebagai senjata, dan ketenangan sebagai kekuatan. Mereka dijuluki prajurit bambu bukan karena kelemahan, melainkan karena kelenturan dan kekokohan yang tersembunyi. Bukan sepatu baja atau logam yang membentur batu, melainkan telapak kaki yang terlatih menyusuri jalur setapak, mengikuti irama bumi, mengikuti napas hutan. Mereka bukan pasukan kerajaan dengan baju zirah gemerlap atau panji-panji mewah. Mereka adalah pasukan dari tanah, dari akar, dari bambu. Malam ini, dalam irama narasi yang pelan dan mendalam, kita akan menyusuri kisah yang jarang dibicarakan. Kamu belum benar-benar terbangun, namun suara irama ritmis dari kaki yang berlari ringan sudah mulai terdengar. Bukan satu orang, bukan dua, tapi sekelompok lelaki. Usia mereka bervariasi, namun tubuh mereka serupa, ramping, lentur, dan terlatih. Hanya isyarat tangan atau bisikan pendek dari pemimpin kelompok. Setiap tugas, dari membelah kayu hingga mengisi wadah air, dilakukan dengan penuh perhatian. Kesadaran adalah bagian dari latihan. Latihan fisik dilakukan di antara batang bambu mereka, melatih tubuh mereka untuk lentur seperti dahan, untuk kuat seperti akar yang mencengkeram tanah. Senjata mereka yang bukan pedang besi melainkan tombak bambu, tongkat, atau bahkan cerat bambu runcing mulai dikeluarkan, namun tidak sembarangan. Setiap senjata memiliki ritualnya, dipegang dengan dua tangan, dicium ujungnya, lalu digerakkan perlahan dalam rangkaian jurus yang menyerupai tarian. Ini adalah soal penguasaan diri, tubuh, napas, pikiran, semuanya harus dilatih. Mereka duduk melingkar di bawah cahaya remang lentera bambu, mendengarkan kisah para leluhur, menghafal jurus yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kadang hanya suara serangga malam yang menemani. Mereka harus bisa diam dalam satu posisi selama 1 jam, menyatu dengan semak-semak, dan itu dimulai dari latihan kecil yang diulang-ulang tanpa keluhan, tanpa tepuk tangan. Harus bisa berjalan di atas akar dan ranting tanpa menimbulkan suara. Harus bisa membaca arah angin, mendengar gerakan terkecil, dan mengenali jejak kaki seperti membaca kitab suci. Maka dilakukan dalam diam, dalam posisi berjongkok tangan bersih, dan pikiran terjaga. Tidak ada percakapan yang tidak perlu. Semua terasa seperti bagian dari meditasi panjang dalam ritme kehidupan yang sangat terstruktur, tapi juga sangat sunyi. Semua dilakukan di atas tanah lembut yang disapu bersih dengan daun-daun segar. Tiap gerakan dibuat dalam hening, seolah setiap suara bisa memancing bahaya. Tapi tidak ada teriakan, tidak ada paksaan. Hanya tatapan satu sama lain dan ikatan batin yang mengatakan, kita harus kuat, bukan untuk menang, tapi untuk bertahan. Tentang sebuah kekuatan yang lahir bukan dari istana, melainkan dari lembah, hutan, dan kesunyian. Ini adalah gaya hidup, hampir seperti keyakinan. Mereka tidak tinggal di barak besar. Mereka hidup di tengah masyarakat. Namun setiap pagi, sebelum ayam berkokok, mereka telah bangkit untuk menyusuri jalanan tanah, menuruni lembah, menyeberangi sungai, hanya untuk kembali ke titik awal dalam satu lingkaran latihan yang berulang dan berulang. Mendengar cerita dari masa ketika perang dilakukan dengan lebih banyak napas daripada teriakan. Kita akan berjalan pelan-pelan, seolah-olah menyusuri jalan setapak yang dulu dilewati para prajurit itu, mencium aroma daun basah dan asap kayu dari perapian mereka. Siapkan dirimu untuk menenggelamkan pikiran
dalam riwayat pasukan yang lahir bukan dari kehendak kerajaan, melainkan dari naluri bertahan, dari kebijaksanaan lokal, dan dari bambu, tanaman yang tampak sederhana namun menyimpan kekuatan sunyi. Segmen 1 beginilah rasanya menjadi prajurit bambu. Bayangkan pagi hari yang sunyi di sebuah perkampungan terpencil, di mana kabut tipis masih menyelimuti ujung-ujung daun bambu yang merunduk. Udara pagi lembab dan sejuk. Menjadi seorang prajurit bambu bukanlah sebuah gelar, bukan pula pekerjaan tetap. Hari-hari mereka dimulai dalam diam. Tidak ada aba-aba yang lantang. Kamu, jika berada di antara mereka, akan merasakan ritme yang sangat berbeda dari kehidupan biasa. Tidak ada jam tangan, tidak ada peluit. Waktu diukur dari bayangan pohon. Saat matahari mulai naik, latihan berubah. Salah satu latihan paling mendasar dan paling melelahkan adalah berlari sambil membawa beban batu di punggung, menyusuri jalur bukit dan lembah di bawah sinar matahari yang semakin terik. Waktu makan pun bukan waktu bersantai. Hidangan mereka sederhana. Nasi dari daun lontar, ikan kecil panggang, kadang hanya ubi dan garam. Menjadi prajurit bambu bukan hanya soal perang. Dan ketika malam tiba, tak ada pesta api unggun atau hiburan. Dalam dunia mereka, keberanian bukan diukur dari jumlah musuh yang bisa dikalahkan, tapi dari seberapa dalam seseorang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Jika kamu pernah merasa kesepian atau letih dalam keheningan, maka kamu sudah merasakan sedikit dari hidup seorang prajurit bambu. Bayangkan malam yang hening di kaki sebuah bukit yang diselimuti kabut. Angin malam bertiup perlahan, membawa aroma kayu bakar dan dedaunan lembab. Nama mereka bergema jauh hingga ke pulau-pulau di luar Jawa, membawa panji-panji dan hukum, tetapi juga ketakutan dan penaklukan. Tidak semua daerah tunduk dengan mudah. Di salah satu sudut barat Nusantara, jauh dari pusat kekuasaan, sebuah lembah subur menolak tunduk. Di sanalah Bayu membentuk barisannya pasukan bambu yang setia padanya, bukan karena upah, tetapi karena tanah, hutan, dan ingatan leluhur. Di bawah pohon beringin tua, duduklah seorang lelaki yang tubuhnya kurus berotot. Kulitnya menggelap terbakar matahari dan wajahnya terukir garis-garis keras kehidupan. Tanpa suara, tanpa pertempuran besar, mereka memecah formasi musuh, menciptakan ilusi bahwa hutan itu sendiri menyerang. Ia tahu itu bukan pertempuran yang bisa dimenangkan, tapi ia ingin satu hal, menunjukkan bahwa tanah ini yang tak memiliki istana juga memiliki martabat, dan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari pedang dan panji, tetapi dari kehendak sunyi untuk bertahan. Namanya Bayu, bukan bangsawan, bukan pemimpin kerajaan, tidak pernah dicatat dalam para raton atau negara kertagama, tetapi di desa-desa kecil, nama Bayu hidup. Ia tidak menjadi raja, tidak mendirikan dinasti, tapi sampai hari ini, saat angin bertiup di antara rumpun bambu, sebagian orang masih menyebutnya panglima yang datang dari bayangan dan pergi tanpa suara. Ia hanya anak dari tanah, namun dipanggil dengan rasa hormat oleh para pengikutnya. Panglima Bayu. Zaman itu adalah masa ketika kerajaan Majapahit telah mencapai puncaknya. Bayu tidak pernah belajar membaca dari naskah daun lontar. Ia belajar dari jejak kijang, arah angin dan sunyi malam. Ia bukan pemimpin yang banyak bicara, tetapi setiap gerak tubuhnya membawa kepercayaan. Dalam hutan, ia tak terdengar. Dalam medan terbuka, ia tak terlihat. Ia bukan bayangan, tetapi sesuatu yang lebih lembut dari itu, seperti embun yang tidak bisa digenggam. Ketika kabar datang bahwa satu kontingen Majapahit sedang dikirim untuk menertibkan wilayahnya, Bayu tidak panik.
Ia tidak membangun tembok, ia tidak menyiapkan benteng. Sebaliknya, ia menuntun anak-anak muda dari desa untuk menghafal suara hutan, mengenali setiap retakan dahan, dan melatih kaki mereka menyusuri sungai tanpa cipratan. Ia tahu kekuatan Majapahit ada pada jumlah dan besi, tapi kekuatan mereka prajurit bambu ada pada ritme alam dan ketepatan waktu. Bayu membagi kelompoknya menjadi kecil-kecil, masing-masing hanya 5 atau 7 orang. Mereka menyamar sebagai penggembala, sebagai pencari kayu bakar, sebagai pengangkut hasil panen. Namun ketika malam datang dan musuh berkemah di tepi hutan, mereka berubah menjadi bayang-bayang yang mengelilingi. Salah satu kisah yang masih dibisikkan hingga kini adalah tentang malam ketika Bayu dan pasukannya menyelinap ke perkemahan musuh hanya dengan membawa tabung bambu yang diruncingkan dan seikat daun kering yang dibakar perlahan untuk menimbulkan kabut asap samar. Bayu tidak berniat mengalahkan Majapahit. Setelah beberapa pekan, pasukan Majapahit mundur, tidak karena kekalahan mutlak, tetapi karena medan yang tak bersahabat, musuh yang tak terlihat, dan semangat yang tak bisa ditundukkan. Bayangkan, kamu sedang berjalan di tengah hutan hujan tropis yang lembab saat kabut pagi masih menggantung rendah di antara batang-batang pohon. Tanah di bawahmu lunak, ditumbuhi akar-akar besar dan rerumputan basah. Tiba-tiba, kakimu mengenai sesuatu yang keras. Tersembunyi di bawah tanah dan lumut, sepotong bambu tua terbelah rapi di ujungnya dengan bekas ukiran kecil yang hampir terhapus oleh waktu. Inilah awal dari banyak penemuan kecil yang, jika dirangkai dengan hati-hati, membuka jendela menuju masa lalu yang nyaris terlupakan dunia para prajurit bambu. Di sekitarnya ditemukan alat batu sederhana serta tali rotan yang dikepang ketat. Peneliti menduga tempat ini dulunya adalah lokasi pelatihan bukan untuk pertanian, tetapi untuk mempersiapkan tubuh dan naluri melawan ancaman. Para tetua yang dimintai keterangan sering tidak tahu alasan asal mula bentuk tari itu. Namun narasi lokal menyebutkan bahwa gerakan itu berasal dari pelatihan prajurit hutan. Dari masa ketika senjata logam tidak tersedia dan tubuh manusia harus menyatu dengan alam demi bertahan. Tidak ada naskah resmi tentang senjata mereka. Tidak ada lukisan istana. Tidak ada patung pahlawan dengan baju zirah atau mahkota emas. Tidak ada pandai besi, tidak ada pelindung baja, hanya batang yang dilubangi, diukir, diruncingkan, dan kemudian dilatih dengan kesabaran. Namun, di gua-gua kecil di Sumatera Barat, dalam lapisan tanah sekitar situs pemukiman tua di Kalimantan, dan di tepi sungai terpencil di Sulawesi, arkeolog telah menemukan benda-benda yang tidak biasa. Apakah pasukan bambu ini sengaja dilupakan? Atau mereka memang hanya muncul dan lenyap seperti kabut pagi? Tabung bambu panjang dengan ujung meruncing seperti tombak. Cerat bambu yang bagian dalamnya menghitam, seolah pernah digunakan untuk menyemprotkan cairan, atau mungkin sebagai wadah bahan api. Bambu bukan hanya alat, ia adalah saksi hidup dari dunia yang bergerak sunyi, dunia para pejuang tanpa lambang. Ia adalah alat taktis, ujung bambu yang diruncingkan lalu dibakar sebentar, menciptakan kekerasan yang cukup untuk menembus kulit. Jika dilapisi getah beracun dari tanaman tertentu, ia bisa menjadi senjata mematikan. Beberapa versi senjata ini bahkan dilengkapi lubang kecil yang mengandung pasir atau kerikil, menghasilkan suara gemerisik ketika diayunkan, mengganggu fokus lawan dan memperbesar kesan jumlah. Dan di beberapa tempat ditemukan pola lantai tanah yang tampaknya bukan kebetulan lingkaran dan garis lurus yang mengarah pada apa yang bisa menjadi medan latihan. Salah satu temuan paling menarik datang dari kawasan dataran tinggi di Jawa Timur, tempat sekelompok peneliti lokal menemukan barisan bambu
yang tertanam dalam formasi simetris dengan ujung-ujung yang tampaknya pernah diasah. Bambu dalam hal ini bukan hanya bahan bangunan atau alat rumah tangga. Dalam upacara-upacara adat yang masih bertahan hingga kini, beberapa tari perang dari daerah Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua masih menyertakan properti bambu, kadang sebagai tombak, kadang sebagai pipa tiup, kadang sebagai penanda ritmis gerakan tubuh. Di balik setiap benda bambu yang ditemukan, setiap tabung, ujung tombak, cerat panjang tersembunyi kisah keterbatasan yang dijawab dengan kreativitas. Para arkeolog tak bisa memastikan semuanya. Banyak pertanyaan yang masih terbuka. Mengapa tidak ada dokumentasi resmi? Namun satu hal jelas, ketika kamu berdiri di tengah hutan itu dan mendengar angin yang menyapu rumpun bambu tua, kamu bisa merasakan denyut masa lalu. Bayangkan sejenak, kamu adalah seorang pemuda di sebuah desa kecil, di lereng bukit yang jauh dari pusat kekuasaan. Hanya tubuhmu sendiri dan batang bambu yang kamu ukir sendiri, yang akan kamu bawa suatu hari ke Medan, yang belum tentu memberimu jalan pulang. Ia bangun di ruang besar dengan tiang-tiang kayu jati, beralaskan tikar halus dari serat nanas dan kapas. Makanannya disiapkan oleh pelayan yang diam-diam sudah tahu seleranya, dan ia mengenakan kain sutra ringan yang dilapisi minyak kelapa dan bunga melati. Setiap pagi kamu bangun sebelum matahari menyentuh pepohonan, bukan untuk mempersiapkan diri pergi ke istana, tapi untuk merendam kaki di sungai yang dingin, membawa air untuk ibumu, dan kemudian melatih tubuhmu dengan gerakan yang sudah kamu ulang. Ribuan kali gerakan memutar bambu, menahan napas, mendengarkan alam. Mereka makan dengan tangan, dari daun pisang, biasanya hanya ubi rebus, dan sedikit lauk asin. Air mereka dari sumur tanah yang harus digali bersama-sama. Bagi seorang bangsawan, kematian di medan perang adalah tragedi keluarga, peristiwa besar yang dicatat. Tapi bagi prajurit bambu, kematian adalah kembalinya diri pada tanah tanpa monumen, tanpa prasasti. Satu lagi bertumpu pada kesederhanaan, ketekunan, dan kebersatuan dengan alam. Namun mereka tahu, selama bambu masih tumbuh di tanah itu, semangat mereka tidak pernah pergi. Kamu hanya dianggap berharga jika namamu tercatat di silsilah. Tapi bagi pasukan bambu, nilai seseorang bukan berasal dari garis keturunan, tapi dari ketahanan tubuh dan ketulusan niatnya. Tidak ada yang memaksa mereka bertempur, tapi jika panggilan itu datang dari leluhur, dari tanah, dari suara di tengah kabut, mereka menjawabnya. Dalam filosofi diam dan sabar yang masih dijunjung tinggi di banyak daerah pedalaman, namun disinilah sesuatu yang menarik muncul. Mereka tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ingat juga mereka yang hanya membawa bambu, telapak kaki yang kasar, dan hati yang tidak ragu. Mereka hidup sebagai bagian dari lingkaran komunitas yang mengangkat satu sama lain, saling menjaga, dan ketika tiba waktunya, saling mengantar ke medan perang dengan nyanyian, bukan perintah. Tidak ada baju perang emas, tidak ada pendingin ruangan dari kipas budak, tidak ada silsilah yang tertulis di lontar. Bandingkan dengan seorang bangsawan muda dari pusat kekuasaan kerajaan, katakanlah Majapahit, prajurit bambu yang hidup di pinggiran, tidak makan dari piring tembaga. Di sisi kerajaan ada hierarki, pangkat, gelar. Bangsawan di kerajaan belajar membaca aksara Kawi, diajarkan seni dan politik. Namun prajurit bambu belajar mendengar angin dan membaca jejak rusa. Mereka belajar menghitung waktu bukan dari bayangan jam matahari, tapi dari irama dedaunan dan tangisan burung malam. Perbedaan paling mencolok adalah dalam cara mereka mengartikan hidup dan mati. Ini bukan sekadar perbedaan sosial. Ini adalah dua cara hidup, dua cara melihat dunia. Satu bertumpu
pada tatanan, hierarki, dan simbol. Dan hingga kini, sisa-sisa pandangan itu masih hidup. Dalam upacara adat, dalam cerita sebelum tidur, dalam gerak tubuh para penari tradisional. Jadi, ketika kamu mendengar kata prajurit, jangan hanya bayangkan baju besi dan pedang emas. Bayangkan malam sebelum pertempuran, bukan suara trompet, bukan ketukan genderang perang yang membahana dari tembok istana. Tapi hening, hanya bunyi rintik embun di daun, desir angin yang menyapu pelan dedaunan, dan detak jantung yang terasa sampai ke ujung telapak tanganmu. Persiapan mereka dimulai jauh sebelum itu di dalam hati. Mereka juga merawat kesadaran bahwa tubuh hanyalah titipan, bahwa tanah tempat mereka berpijak adalah ibu, dan bahwa setiap langkah menuju pertempuran adalah perjalanan pulang. Dalam malam-malam sunyi, dalam kabut pagi yang membalut hutan, dalam suara gamelan yang samar dari kejauhan, dalam asap dupa yang mengalir tenang ke langit, pasukan bambu tidak mempersiapkan diri dengan strategi medan terbuka atau taktik pengepungan besar. Mereka tidak sekadar melatih otot dan kecepatan. Ritual sebelum bertempur bukanlah pertunjukan. Ia adalah percakapan diam-diam antara manusia dan yang tak terlihat. Tidak dengan teriakan komando, tapi dengan gerakan senyap. Beberapa menangis pelan, bukan karena takut, tapi karena menyadari bahwa apa yang mereka lakukan esok hari akan meninggalkan jejak, entah pada tanah Keliaga atau pada semesta. Tanpa dentang besi, tanpa gegap gempita, hanya langkah kaki telanjang di tanah yang lembab. Kata-kata yang lembut dan tua disampaikan dalam bahasa yang mungkin sudah tidak dipakai dalam percakapan sehari-hari, tapi tetap dikenali oleh hati. Mereka meminta maaf atas kekerasan yang akan mereka lakukan. Ada juga ketakutan yang jujur, persiapan yang sunyi, dan keyakinan bahwa setiap batang bambu yang dibawa ke medan bukan hanya senjata, tapi bagian dari doa yang hidup. Dan mereka memohon perlindungan bukan agar menang, tapi agar bisa pulang dengan jiwa yang utuh, atau bila tidak, agar jiwa mereka diterima kembali oleh alam tanpa kemarahan. Mereka berdiri melingkar, menghadap ke tengah, di mana seorang tetua atau juru kunci, kadang seorang dukun, atau orang yang dianggap memiliki mata dalam menyalakan api kecil. Cukup untuk menyala, tapi tidak membakar. Sebelum fajar, para prajurit akan berkumpul. Dari asap kayu kemenyan dan potongan kulit pohon waru, doa mulai mengalir. Mereka meminta izin kepada leluhur, kepada roh penjaga gunung, kepada sungai yang memberi minum. Tiap prajurit akan diberi sejumput abu dari dupa itu, kadang dicampur dengan minyak kelapa, dan dioleskan di pelipis, di dada, atau di ujung bambu yang mereka bawa. Beberapa menelan satu butir lada hitam atau rempah pahit lainnya sebagai simbol penajaman panca indera. Yang lain meminum air yang diambil dari 3 mata air yang berbeda gunung, hutan, dan sungai lambang kesatuan alam. Tak jarang mereka akan bermeditasi diam dalam posisi duduk seperti batang bambu tegak namun lentur. Dan setelah semua selesai, tidak ada teriakan perang. Mereka hanya saling pandang, kadang dengan senyum yang samar. Lalu mereka berjalan. Inilah sisi dari peperangan yang sering hilang dalam buku sejarah. Tidak selalu ada panji dan panah api. Bayangkan dirimu berjalan perlahan melewati semak belukar. Udara lembab menggelayut di sekitarmu, menyelubungi kulit dengan sentuhan yang dingin dan lengket. Burung-burung kecil bersuara di kejauhan, sementara sinar matahari hanya menyelinap dalam garis-garis tipis di antara dedaunan lebat. Hutan ini bukan sembarang hutan. Di balik batang pohon besar dan akar yang melingkar seperti naga tidur, tersembunyi pusat-pusat pelatihan prajurit bambu
tempat di mana manusia ditempa dalam keheningan. Tidak ada gerbang megah, tidak ada gapura batu, hanya jalan setapak yang jarang diinjak selain oleh mereka yang telah tahu arah. Kadang jalan itu bahkan tertutup oleh rerumputan tinggi yang disengaja tidak dipangkas sebagai perlindungan alami. Arahan disampaikan lewat isyarat, kadang melalui nyanyian lembut atau pantun pendek yang membawa makna filosofi dalam gerak. Permukaan tanah itu tidak sepenuhnya rata dan memang dibiarkan begitu. Di sana, para calon prajurit mempelajari cara memotong, mengasah, dan mengikat bilah bambu menjadi tombak, bilah pendek, atau bahkan jebakan yang dapat dipasang diam-diam di tanah. Tapi mereka tinggal berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan, tidur di antara akar pohon atau di dalam gua kecil yang sudah dikenal oleh generasi sebelumnya. Makanan mereka berasal dari hutan, rebung muda, ikan kecil dari sungai, atau umbi-umbian yang diambil setelah diberi doa. Sunyi yang menjadi bekal lebih kuat dari pedang, karena sunyi itu mengajarkan mereka untuk mendengar musuh sebelum melihatnya, untuk merasakan kehadiran sebelum menyadari bahaya. Mereka diajari bahwa bambu tidak bisa dipaksakan, ia harus diikuti, karena setiap ruas memiliki kekuatannya sendiri. Hujan bisa turun tiba-tiba, kabut bisa menutup pandangan selama berjam-jam, tapi mereka tetap tinggal, belajar, menyimak. Jika kamu memotong di tempat yang salah, senjatamu bisa pecah di tengah pertarungan. Prajurit harus belajar menjaga keseimbangan di medan yang nyata, bukan panggung latihan yang sempurna. Gerakan mereka meniru hewan melompat seperti kijang, bertahan seperti terenggiling, diam seperti burung hantu di dahan tinggi. Para prajurit tidak hanya berlatih dalam tempat tersembunyi ini, mereka menyatu dengan tempat itu, menjadi bagian dari ekosistem yang mereka jaga dan mereka gunakan. Mereka berlatih bukan untuk membentuk otot yang indah, tapi untuk membangun daya tahan yang sunyi, untuk menanggung panas, dingin, rasa lapar, dan kelelahan yang tidak mengeluh. Pelatihan dimulai sebelum matahari sepenuhnya terbit. Udara pagi yang dingin digunakan untuk menajamkan indera, membangunkan tubuh, dan melatih pernapasan. Tidak ada pelatih dengan suara keras. Gerakan bela diri dilakukan di tanah terbuka yang telah diratakan dengan tangan, bukan dengan alat berat. Latihan kekuatan fisik dilakukan dengan beban yang alami. Batu besar, kayu basah, dan kadang karung-karung penuh pasir atau tanah. Tapi pelatihan bukan hanya soal tubuh, pikiran pun dilatih. Setiap prajurit diajarkan untuk duduk diam di bawah pohon besar, memejamkan mata, dan mendengarkan suara hutan. Mereka diminta untuk menghafal suara air mengalir, arah angin, bahkan mengamati bagaimana semut membangun jalan. Semua itu adalah bagian dari strategi, bukan dalam bentuk taktik militer biasa, tapi dalam bentuk kepekaan terhadap perubahan dan gerakan. Ada juga ruang pelatihan khusus untuk senjata bambu. Pusat pelatihan ini kadang hanya dihuni oleh belasan orang sekaligus. Setiap hari di tempat itu adalah ujian kesabaran, bukan karena ada pengawas atau hukuman, tapi karena alam sendiri adalah pengujinya. Dan ketika tiba waktunya untuk pergi, entah karena panggilan pertempuran atau karena mereka telah lulus ujian tidak tertulis, mereka meninggalkan tempat itu dengan satu hal yang sama. Sunyi yang tertanam dalam hati, itulah pusat pelatihan prajurit bambu. Bukan benteng, bukan barak, tapi hutan dan lembah, dan waktu yang mengalir lambat seperti kabut pagi. Bayangkan suatu malam yang tenang di pedalaman, di sebuah rumah panggung dari kayu tua, dengan lampu minyak yang menyala temaram, dan suara jangkrik yang menyelimuti malam. Di sudut rumah itu, duduk seorang nenek, rambutnya putih seperti kapas yang digulung halus. Suaranya parau namun hangat. Ia mulai bercerita, bukan tentang pangeran,
bukan pula tentang raja, tapi tentang seorang lelaki bersarung lusuh yang melawan badai dengan bambu di tangannya. Cerita-cerita seperti itu tersebar di banyak penjuru Nusantara. Cerita tentang lelaki dan perempuan yang bergerak secepat bayangan, bersembunyi di balik rumpun bambu, dan mampu melumpuhkan penjajah hanya dengan tombak dari alam. Di Sulawesi, ada cerita Watu Temelit, batu yang berbicara hanya kepada mereka yang pernah menjalani pelatihan di hutan. Dan di pelosok Kalimantan, ada legenda tentang anak daun yang bisa menyatu dengan pepohonan dan menyerang dari kegelapan. Dengarkan baik-baik, dan kamu mungkin akan menemukan lirik yang menyebut pohon sakti, tombak ringan, atau langkah tanpa suara. Ini bukan kebetulan, tapi bagi mereka yang tahu, itu adalah pengingat bahwa kekuatan bisa datang dari kesederhanaan, dari dedikasi, dari hal-hal yang tampak lembut namun kuat, lentur namun tak patah. Ini adalah bentuk pengawetan pengetahuan disamarkan dalam nyanyian agar selamat dari pelupaan dan pelarangan. Dalam dongeng yang tidak selesai, dalam lagu yang tak lengkap, dalam keris yang dipajang tanpa penjelasan. Setelah semua kisah terurai perlahan, kamu mungkin mulai merasakan sebuah keheningan. Bukan keheningan kosong, tapi keheningan yang penuh gema. Gema dari langkah kaki telanjang di atas tanah lembab. Gema dari desau bambu yang saling bergesekan ditiup angin malam. Dengan mendengarkan, kamu telah menyambungkan satu simpul lagi dalam jaring waktu yang rapuh. Kamu telah ikut menjaga kisah mereka. Mereka berlatih dalam senyap, namun menciptakan pengaruh yang bertahan ratusan tahun. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai mitos, tapi sebagai teman dalam sunyi. Sebagai bayang-bayang yang bersandar lembut pada ingatan. Gema dari napas panjang seseorang yang baru saja menyelesaikan latihan pagi sebelum fajar menyingsing. Mereka hidup dalam jejak yang samar, tapi tetap nyata. Kamu, Akantihu, bahwa malam tadi kamu telah berjalan sejenak bersama pasukan bambu dalam langkah yang tenang, dalam cerita yang nyaris terlupakan, dalam tidur yang penuh kedamaian, diam-diam tapi tidak pernah benar-benar menghilang. Dan jika kamu cukup sabar untuk mendengarkan, kamu akan mendengar mereka berbicara dalam bisik-bisik angin yang melewati hutan bambu. Pola tentang keberanian yang bukan hasil dari darah bangsawan, tapi dari kesunyian latihan dan keharmonisan dengan alam. Pola tentang perang yang tidak selalu berdentang nyaring, tapi terjadi dalam keheningan di semak, di kabut, di balik bisik daun. Kamu sedang duduk di tengah-tengah rumpun bambu. Malam sudah turun. Udara lembab menyentuh kulitmu perlahan. Di kejauhan, terdengar suara burung malam yang tak kamu kenal. Tak ada listrik, tak ada suara kendaraan, hanya bunyi alam yang berputar seperti jam abadi. Mereka bukan tokoh resmi sejarah, tak tercatat dalam prasasti atau kitab besar, tapi nama mereka hidup di lisan para pencerita dalam kidung, pantun, syair, dan kisah sebelum tidur. Dalam bambu yang tumbuh di sepanjang lembah dan tepi sungai, dalam dongeng yang diceritakan tanpa alasan pasti, hanya karena rasanya penting untuk terus diceritakan. Mereka menemukan kesamaan struktur naratif antara legenda dari Sumatera hingga Papua. Selalu ada unsur pelatihan rahasia, bambu sebagai senjata atau simbol kekuatan, dan keharmonisan antara manusia dengan tanah. Semua ini menunjukkan bahwa prajurit bambu bukan hanya mitos lokal, ia adalah arketip budaya yang tertanam dalam memori kolektif masyarakat Nusantara. Bahkan dalam lagu anak-anak, kadang terdengar gema samar perjuangan ini. Beberapa daerah memiliki tokoh ikonik. Di tanah Jawa, ada kisah tentang si Lurah Rumbak yang konon menanam bambu berbaris dari barat ke timur, dan setiap ruasnya mengandung ilmu pertahanan. Cerita-cerita ini, jika disimak dengan teliti, menyimpan pola
Beberapa peneliti folklore pernah mencoba mengurai benang merah dari kisah-kisah rakyat ini. Di banyak rumah adat, kamu bisa menemukan ukiran bambu atau bilik yang dihiasi pola ruas. Kadang kita mengira itu hanya hiasan, dan begitulah. Kisah prajurit bambu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi, seperti yang biasa mereka lakukan. Don Kini, kisah tentang prajurit bambu mereka yang tidak dicatat dalam silsilah kerajaan, tidak dimuliakan dalam prasasti batu, tidak diberi nama dalam pelajaran sejarah, mereka tetap ada. Mereka hidup dalam tanah yang dulu mereka jaga. Dan entah bagaimana, dalam diam, kamu pun menjadi bagian dari siklus itu. Bayangkan sejenak, mungkin jika kamu diam cukup lama, kamu akan bisa merasakan kehadiran mereka. Sosok-sosok yang tak bernama, namun hadir. Mereka berjalan tanpa jejak, namun meninggalkan arah. Dan ketika kamu akhirnya tertidur, entah di ranjangmu yang empuk di masa kini, atau dalam mimpi yang membawa kamu ke dunia kuno yang hening, barangkali kamu akan membawa sebagian dari mereka bersamamu. Dan di pagi hari, saat cahaya masuk perlahan melalui jendela, kamu akan tahu bahwa malam tadi kamu telah berjalan sejenak bersama pasukan bambu, dalam langkah yang tenang, dalam cerita yang nyaris terlupakan, dalam tidur yang penuh kedamaian.